Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Balik lagi di channel gue yang selalu bagiin insight baru biar kita makin aware sama hal-hal keren di dunia ini. Nah, kali ini gue mau ajak kalian time travel ke masa lalu, tapi bukan tentang dinosaurus ya. Kita mau bahas 4 ulama mazhab paling populer di dunia Islam yang bikin agama kita tuh mind-blowing banget. Kalian pasti sering dengar kan istilah mazhab? Atau, wah gue ngikutin mazhab ini, atau itu mah beda mazhab. Nah, biar nggak bingung, bayangin aja, mereka itu kayak para chef atau mastermind di balik semua sistem hukum Islam yang kita terima hingga saat ini. Mereka lah yang ngerumusin atau mengolah bahan-bahan mentah, yaitu hadits Nabi, sampai jadi mateng, yaitu cara mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah. Walaupun hidup jauh setelah wafatnya beliau, secara bahasa, mazhab itu adalah asal katanya mazhaba ilaihi, atau bisa disebut saya berada dalam pendapat tersebut. Atau yang lebih detail berarti jalan atau tempat yang dilalui. Dalam konteks agama Islam, mazhab merujuk pada metode atau aliran pemikiran yang digunakan oleh para ulama dalam memahami dan menerapkan hukum-hukum Islam, khususnya dalam bidang fiqih. Secara sederhana, mazhab adalah cara pandang atau pendekatan yang ditempuh oleh seorang ulama dalam mengambil kesimpulan hukum berdasarkan Al-Quran dan hadis. Oke, first up ada Imam Abu Hanifah. Lahir tahun 80 Hijriah di Kufah, Irak. Nah, Imam Abu Hanifah dikenal sebagai ahli fikih yang sangat berpengaruh. Beliau menggunakan metode qiyas, analogi, dan ijtihad untuk menetapkan hukum Islam. Beliau juga dikenal sebagai orang yang sangat sabar dan teliti dalam meneliti masalah-masalah fikih. Walaupun musnad Imam Abu Hanifah ini hanya terdiri sekitar 500 hadis, beliau sangat ahli menggunakan ro'yu dengan benar karena di zaman itu untuk mencari satu hadis saja itu bisa ditempuh berbulan-bulan perjalanan. Selain itu karena beliau adalah seorang tabi'in, artinya masih ketemu dengan para sahabat atau murid Rasulullah langsung. Mazhab ini banyak diikuti di Turki, Pakistan, dan India. Beliau wafat pada tahun 150 Hijriah atau tahun 767 Masehi. Lanjut ke imam kedua, ada Imam Malik bin Anas. Nah, beliau ini asli Madinah, teman-teman. Beliau lahir tahun 93 Hijriah atau tahun 713 Masehi dan wafat pada tahun 179 atau tahun 789 Masehi. Kalau tadi Imam Abu Hanifah jago mikir, Imam Malik ini jagonya hafalin dan verifikasi hadis. Kitab karya beliau yang fenomenal adalah Al-Muwatta yang memuat sekitar kurang lebih 1720 hadis. Udah kayak Google Drive-nya hadis di zamannya. Jadi beliau cuma milih sekitar 1720 hadis yang benar-benar beliau yakinin sahih dari 100.000 hadis yang beliau hafal. Ketat banget kan? Hal ini nunjukin kalau beliau itu super selektif dan kualitas di atas kuantitas. Jadi kalau kalian nyari hadis yang valid, bisa cek Al-Muwatta dong. Mazhab Maliki ini banyak diikuti di daerah Afrika Utara, seperti Aljazair, Tunisia, Maroko, Andalusia, Spanyol, kemudian wilayah UEA, dan Yaman. Kalau di Indonesia ada tapi sedikit banget sepertinya. Next, ini dia imam keempat favorit banyak orang, Imam Asy-Syafi'i. Lahir di Gaza tahun 150 Hijriah, barengan sama Imam Abu Hanifah meninggal. Kayak ada pergantian estafet gitu ya. Dan beliau wafat 204 Hijriah atau 1820 Masehi di Kairo, Mesir. Imam Syafi'i ini jenius abis karena dia bisa ngegabungin dua gaya. Beliau belajar dari Imam Malik tentang hadis, tapi juga belajar metode penalaran. Jadi dia ini kayak paket komplit, bisa pakai hadis, tapi juga jago mikir dan narik kesimpulan. Musnad Asy-Syafi'i itu ada sekitar 3.000-an hadis yang jadi dalilnya. Beliau ini yang bikin fikih jadi lebih sistematis dan logis. Keren kan? Dari Imam Syafi'i inilah muncul pembahasan baru, yaitu cabang ilmu fikih. Sebelumnya belum ada. Tapi ini bukan termasuk bid'ah ya. Karena ilmu ini hanya untuk memudahkan memahami dalil tentang fikih. Ilmu sebenarnya sudah ada diajarkan Rasulullah, tetapi penamaan atau perinciannya tidak diperlukan, karena di zaman Nabi masih ada beliau, atau para sahabat ada yang masih hidup. Terakhir, imam mazhab keempat yang populer, dan ini paling mind-blowing. Ada Imam Ahmad bin Hanbal, lahir 164 Hijriah atau tahun 780, dan wafat pada tahun 24
1 Hijriah atau tahun 855 Masehi di Baghdad. Kalau yang satu ini, udah deh, jawara hafalan hadis. Memorinya kayak hard drive paling gede sejagat. Bayangkan, dari hafalan 1 juta hadits yang masih berulang dan bercampur dengan atsar serta perkataan tabi'in, dipilih menjadi 750.000 hadis. Lantas dipilih lagi dan Imam Ahmad tuliskan hanya 40.000 hadis saja, atau sekitar 5,3%-nya saja. Beliau ini puritan banget sama hadis, anti banget deh sama penalaran yang dianggap terlalu jauh. Prinsipnya, back to basics, semuanya harus ada dalil hadisnya. Respect. Mazhab Hanbali ini banyak diikuti di daerah Semenanjung Arab. Mazhab Hanbali sangat dominan di Arab Saudi dan Qatar, karena kerajaan Arab Saudi menggunakan mazhab ini sebagai landasan hukum negara. Irak. Mazhab Hanbali awalnya berkembang di Baghdad, Irak, yang merupakan tempat asal Imam Ahmad bin Hanbal. Syam. Beberapa daerah di Syam juga memiliki pengikut mazhab Hanbali. Mesir. Meskipun tidak sebanyak pengikut mazhab lain, mazhab Hanbali memiliki pengikut di Mesir, terutama setelah runtuhnya dinasti Ubaidiyun. Yordania. Beberapa kelompok Badui di Yordania juga mengikuti mazhab Hanbali. Gimana bro sis? Ternyata sejarah fikih itu sekeren ini ya. 4 imam ini dengan segala kejeniusan dan perbedaan metodenya justru bikin Islam kita makin kaya dan fleksibel. Kita jadi punya banyak cara pandang dalam menjalankan syariat. Bermazhab ini sebenarnya tidak wajib, tetapi memudahkan orang awam untuk bertaklid. Yang wajib itu adalah berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat. Perlu diingat sekali lagi ya, agar tidak fanatik mazhab berlebihan. Perlu diingatkan lagi, gak apa-apa walau diulang-ulang. Imam Abu Hanifah, Musnad Abu Hanifah berisi sekitar 500 hadis. Kemudian Imam Malik bin Anas, Al-Muwatta, berisi sekitar 1.720 hadis. Angka ini bisa bervariasi sedikit tergantung riwayat dan metodologi penghitungan, tetapi ini adalah angka umum yang diterima. Imam Syafi'i dengan Musnad Asy-Syafi'i berisi sekitar 3.000 hingga 3.300 hadis. Imam Ahmad bin Hanbal dengan Al-Musnad berisi sekitar 30.000 hingga 40.000 hadis, termasuk pengulangan. Beberapa sumber menyebut sekitar 27.000 hadis tanpa pengulangan, hasil seleksi dari 1 juta hadis yang beliau dapatkan. Para imam mazhab ini adalah benar-benar figur salaf yang patut kita contoh manhaj mereka, baik akidah, akhlak maupun secara fiqih ibadah. Mereka tidak ada sama sekali yang mengarahkan umat untuk taklid buta kepada diri mereka. Dan Muwarrid Kemarabai mengajak untuk membuang pendapatnya kalau bertentangan dengan hadis sahih. Ini dibuktikan dengan ucapan mereka di kitab-kitab mereka. Salah satunya yang sangat terkenal adalah qaul Imam Syafi'i yang berbunyi, kalau ucapanku menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, maka buang ucapanku ke tembok. Larangan untuk fanatik buta ini dibuktikan dan dicontohkan oleh Imam Syafi'i setelah berdebat dengan murid beliau Imam Ahmad bin Hanbal. Dengan munculnya qaul qadim, yaitu pendapat lama Imam Syafi'i, dan qaul jadid, yaitu pendapat baru Imam Syafi'i. Ya, karena terbukti Imam Ahmad bin Hanbal berhasil mengumpulkan hadis lebih banyak dari beliau dan kemungkinan referensinya lebih banyak. Hal ini bisa terjadi karena semakin mudahnya akses ke hadis. Bagaimana dengan ulama-ulama zaman sekarang, teman-teman? Tentu saja akses super mudah banget. Sekarang kalau kita gunakan aplikasi kitab hadis, dalam satu aplikasi saja bisa menampilkan jutaan hadis dengan mudah. Apalagi sekarang ditambah dengan artificial intelligence, maka akan sangat mudah sekali mencari hadis. Tentu info tidak bisa menggantikan peran ulama yang benar-benar faqih terhadap Islam. Tapi ini sangat membantu kita untuk meng-cross-check kalau ada ungkapan-ungkapan aneh yang tidak pernah ditemukan di hadis sahih. Jadi semakin sulit untuk memalsukan ajaran Islam, perpustakaan offline masih ada sebagai bukti otentik. Perpustakaan online juga ada untuk mempermudah akses. Karena itu jangan heran kalau ada beberapa pendapat imam mazhab yang dikoreksi oleh ulama abad ini. Ini bukan berarti merendahkan ilmu mereka ya. Tidak sama sekali. Justru hal ini mengimplementasikan pesan para ulama mazhab agar fanatik hanya kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena kemungkinan ada hadis yang belum sampai kepada mereka karena keterbatasan akses. Kalau sekarang, gak ada alasan lagi. Kodifikasi sangat jelas dan valid. Maka jangan heran kalau sepertinya melawan ulama mazhab, padahal sebenarnya tidak sama sekali.
Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.